مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي المصطفى مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusukh wa tawbatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Halaman 23 sebelah kiri. Paragraf kedua, baris kelima dari atas. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Muhammad Hashim bin Asy'ari nafa'ana Allah bi ulumi fid darain amin ya rabbal alamin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu, dan dari beliau, anhu, an itu dari. Kalau dari itu dalam bahasa Arab ada dua, ada an, ada min. Tapi kalau an itu biasanya dari tapi orang atau sesuatu yang bergerak. Dapat makanan dari mana? Dari si Ano, itu pakainya an. Meriwayatkan hadis dari si Ano pakainya an, dari. Tapi kalau tempat itu min, ya. Minal masjid, dari masjid. Bukan an masjid tapi min masjid. Kalau masjid dipakai an itu maknanya bukan dari tapi tentang. Ma za takallam an masjid, anil masjid. Gua lagi ngomongin ini masjid, lagi ngomongin urusan masjid, anil masjid. Kalau an dipakai buat sesuatu yang tidak bergerak, jadinya tentang. Ya. An masjidin, tentang masjid. Anillah, tentang Allah. Anil kutub, tentang kitab-kitab. Anil Islam, ya kan? Anil Islam, yas'alunaka anis sa'ah. Pakainya an. Mereka bertanya kepada engkau an, dari as-sa'ah. Apa itu? Hari kiamat, as-sa'ah. Nah, an itu dari asalnya, tapi karena tentang hari kiamat, sesuatu yang tidak bergerak atau benda, nama benda, maka maknanya berubah jadi tentang. Nah, kalau min itu tempat, minal masjid, minal apa lagi? Minal zulumati ilan nur, dari gelap ke terang, minal. Jadi itu dua an. Wa anhu bisa juga dari minhu, bisa juga pakai kalimat minhu.
Wa minhu sallallahu alaihi wasallam, tapi langka. Rata-rata pakainya anhu. Kalau minhu itu bisa juga barang. Saya dapat ini dari min fulan. Saya dapat barang ini dari siapa? Tapi kalau anhu itu tentang atau dari mulut ke mulut itu anhu, ya. Sambung menyambung namanya anhu. Kalau min itu dari tempat ke tempat. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, anhu itu nabi, ya. Karena di atas namanya nabi itu dari awal sampai akhir kemarin. Wa anhu wa an, dan dari beliau sallallahu alaihi wasallam dijelasin nabi itu, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau sholat pakai iya tuh, sholat itu kan dengan tangannya ada lam tuh, sholat ya. Kalau sholat tulisannya kayak gini, sholat bacanya sholat, ya. Tapi kalau nggak ada ya-nya bacanya sholli. Kalau nggak ada ya-nya bacanya apa? Sholli. Jadi Allahumma sholli, pendek tuh, jangan dipanjangin. Allahumma sholli, jangan. Kalau sholli dhamirnya anti, nanti perempuan. Masa Allah perempuan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli, gitu. Jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli. Kalau salli panjang itu anti, ya. Anti itu perempuan, masa Allah perempuan. Allahumma salli kalau nggak ada lamnya tuh. Kalau ada kalau nggak ada ya-nya, kalau ada ya-nya pasti bacanya sholat. Wa anhu sholat. Allah alaihi, atasnya atas Nabi, wasallama. Nah kalau tulisan gundul gini bacanya bisa wasallama, bisa wasallim. Tapi jangan asal baca, lihat dulu awalnya. Ya. Kalau begini, lafaznya begini, Allahumma sholli, maka bacanya wasallim, bukan wasalam. Tapi kalau sallallahu bacanya wasallam. Kalau shalla itu fi'il madi, maka awalnya sallama juga harus fi'il madi. Fi'il menyatakan telah berlaku. Tapi kalau sholli itu fi'il amar, perintah atau doa. Kalau kepada Allah bukan perintah, doa. Sholli, ya Allah bersalawatlah. Wasallim, dan berikanlah salam. Sama-sama fi'il amar, harus seimbang. Tapi juga bisa juga berpindah atau berubah pada tempat-tempat tertentu. Dalam ilmu balaghah bisa, nggak mesti nahu. Secara dasar harusnya kayak gitu, secara dasar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, mimnya fathah wajib, maftuhul akhiri abadan. Yang namanya fi'il madi harus akhirnya fathah. Wasallama, nggak ada wasallam, nggak ada wasallama. Kok bacanya orang-orang wasallam itu karena waqaf. Waqaf itu enggak dibaca harakatnya, kecuali mad iwad. Mad iwad itu fathah, asalnya fathan qoriban, mad iwad namanya. Tahu nggak tuh teori-teori tajwid? Lupa. Tahu dulu masih SD ya, masih SD. Mad iwad ada, mad itu ada dua, mad tabi'i atau mad asli, dan mad far'i. Mad tabi'i atau mad asli sama dia juga. Mad asli, mad tabi'i itu tabiat. Emang udah tabiatnya tuh orang begitu. Emang udah wataknya tabiat. Tabi'i asli. Ada lagi mad far'i, mad cabang. Nah cabangnya ada 13. Mad muttasil wajib, mad munfasil jaiz. Kalau orang Indonesia ngomongnya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Kalau di Arab nggak ada itu. Adanya mad munfasil, hukumnya jaiz. Mad muttasil hukumnya wajib. Ngeblank, ngomongin apaan sih? Ada lagi mad iwad, ada lagi mad silah, tawilah, qasirah. Harus dihafal itu. Jangan kalah sama orang yang ngomong ahli bid'ah. Musyrik. Giliran sholat asehandi, ya malu kita. Kalau kata Buya Yahya, itulah orang-orang kita tuh kekurangannya banyak amalan bid'ah, amalan intinya lupa. Makanya sama orang-orang salafi wahabi dikatain mulu, udah ahli bid'ah, Qurannya belepetan nih, ya kan? Mukul hadrah aja, gue bilang suruh baca, berantakan. Tuntutannya wajib itu, ya.
Jadi kalau kita ini mau menjaga muruah, menjaga wibawa kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, katanya kan kita ini ahlu sunnah wal jamaah, katanya itu juga. Kalau kata orang sebelah ya kita ahli bid'ah. Kenapa kita ini melakukan hal yang bid'ah yang nggak perlu dijadikan perlu, atau hal yang sunnah jadi kayaknya wajib, tapi karena wajib malah dibuang. Nah, orang-orang mereka tuh punya kekuatannya di situ, sehingga mereka itu dengan PD-nya itu sholat saf di saf pertama, baru qomat, baru Allahu Akbar udah diri. Orang kita kan tawadu, nggak tahu tawadu, nggak tahu takut disuruh jadi imam. Orang mereka pede udah siap, karena emang mereka tuh didaurah, digembleng dulu. Ya wajar sih, emang mereka kuliah ya. Mereka emang dari kampung niatnya kuliah. Kalau mereka tinggal di kampung ya bodoh-bodoh juga. Ya, kalau tinggal di kampung berarti nggak punya duit buat kuliah gitu. Karena mereka kuliah ya karena mereka berarti sudah kualifikasikan. Ya, makanya orang-orang terbaik yang bisa masuk tempat-tempat kayak gitu. Ya. Tapi kita ma la yudrakul kul atau ma la yudrakul kulluhu la yudraku aqalluhu. Itu kaidah. Apa yang tidak bisa kita capai semua, apa yang tidak bisa kita punya semua, apa yang kita nggak bisa semuanya, paling nggak jangan dibuang semuanya. Ini susah, wah jangan, nggak usah di satu aja nggak ada yang diambil, jangan. Apa yang kita mau dalamin nih, kita punya suara nih, udah belajar tajwid. Apa yang kita mau dalamin, napas kita panjang, udah belajar azan, belajar jadi imam, nanti tarawih mulai naik, pelajarin tuh tajwidnya, hukumnya. Kita punya bakat seni, pukul hadrah kan gitu, baca maulid biar benar bacanya, jangan berantakan. Kasihan Sohibul Maulid udah bikin maulid bagus-bagus, diacak-acak. Baca fahina gorobu, padahal fahina koruba, bacanya fahina korobu. Balik. Ya. Kalau kita bacanya di depan yang mengarang maulid pasti dikemplang. Saya mengarang udah bagus-bagus, dia rubah-rubah. Jadi kita punya tuntutan ya, yang lebih wajib itu belajar ulang. Banyak hal yang kita tinggalkan. Habis itu baru masalah fikih. Kalau fikih kan agak rumit, dia ada syarat, ada rukun, puyeng. Dan belajar fikih juga harus bawa kolam sama pulpen sama buku. Apa sih bahasanya buku, lupa. Apa bahasanya buku? Pelajaran SD. Bukan kitab, bukan buku tulis. Nah itu ya. Kalau fikih resikonya kayak itu. Nah, apa yang harus kita tuntut? Belajar tajwid dulu. Belajar baca maksudnya, belajar baca. Ada tajwid, ada tahsin. Kalau tajwid itu untuk memperbaiki. Kalau tahsin sifatnya memperindah. Ya. Tahsin itu udah ke nada, udah ke penghalusan sifat-sifat huruf. Tapi kalau tajwid ya ditolong ikhfa, jangan diloncat-loncat semua baca. Inna a'tainakal kautsar, misalkan tadi kita bacanya kayak gitu. Nah itu inna ada nun bertasydid hukumnya gunnah mutlak, wajib ditahan 3 harakat, makanya bacanya in, tahan dulu 3 harakat. Nah itu namanya mad jaiz, hukumnya apa? Mad munfasil, hukumnya jaiz. Apaan sih munfasil? Nah itu mad asli ketemu hamzah di depan a'taina, tapi hamzahnya berpisah, beda kata, namanya munfasil, terpisah. Orang Arab kalau ngomongin mad asli mau ngomong hamzah mangap dulu, terus ngomongin hamzah sama-sama huruf jaufi, huruf tenggorokan, dia harus ngawang dulu ke atas. Inna a. Orang Arab kebiasaan itu, makanya mereka dipanjangin. Namanya mad munfasil, hukumnya jaiz. Jaiz apa tuh jaiz? Boleh. Boleh apa sih? Boleh 2 harakat, inna a'taina. Boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Boleh pendek, boleh panjang. Tapi kalau mau pendek semua. Nanti resikonya kalau ketemu mad jaiz, pendek. Nggak boleh di sini panjang, di sini pendek. Kita harus hafal itu mana mad wajib, mana mad ya. Nah biar aman, karena kita nggak hafal mana yang ada benderanya, bacanya udah panjangin semua. Orang kita dulu begitu ngajarin. Mana yang ada begini nih, yang ada benderanya itu panjangin aja udah 6 harakat, aman itu. Itu namanya thariqat syatibiyah, thariqat aman. Inna a'tai. Nah itu ada ya, harus berunsur kasrah. Kalau ya bersukun, ya maskunah, ya sukun. A'tai, jangan a'tai.
A'tai yaitu pasangannya kasrah. Kalau waw pasangannya dhammah. Yaum maliki yaum, bukan yaum. Gitu. Lay bukan lay. Inna a'tainakal kautsar. Nah itu roknya namanya rok tafkhim, rok tebel. Bahasanya kautsar, bukan kautsar, bukan pakai R. Karena roknya Arab bukan R, Indonesia bukan kautsar, bukan Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, bar. Pelajari nanti biar ada daya tariknya di situ. Ya. Siapa lagi yang mau jaga ini musalah kalau bukan kita? Ya. Jangan sampai nanti udah diambil alih sama kelompok sebelah, kita baru demo. Mari kemana aja? Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman. Man siapa orang? Ta'allama yang belajar, mempelajari, ta'allama. Kalau ta'allama ada taknya namanya mempelajari. Kalau 'allama artinya mengajar, berbeda. Kalau 'allama memberitahu, kalau ta'allama mencari tahu. Kalau 'alima tahu doang. 'Alima ya'lamu tahu. Ya'lamullah, Allah tahu, ya'lamu. Ya'lamu rabbukum, Tuhanmu Maha tahu, ya'lamu. Tapi kalau 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam, mengajarkan, memberitahu. Kalau ta'allama belajar, mencari tahu. Sama-sama dari ilmu. Sama-sama dari ilmu pengetahuan, tapi beda tambahan kata, beda tambahan huruf, maknanya jadi berubah. Itu keunikan bahasa Arab. Man ta'allama barang siapa yang mempelajari ilman suatu ilmu, ilman suatu ilmu. Kalau bacanya ilman, bacanya suatu ilmu. Tapi kalau ulum itu jamak ilmu. Man ta'allama ilman barang siapa yang mempelajari satu ilmu, satu doang, apa aja. Oh saya pengennya tajwid aja dipantang, biarin dah fikihnya kurang, yang penting tajwidnya bagus. Atau fikih aja dipantang, yang mana aja yang kita mau seriusin, jangan gagak semuanya. Ilman satu ilmu, syaratnya harus satu, harus dapat ya. Kalau kata orang dulu, kalau gali sumur 1 meter aja tapi dalam, jangan 10 meter 1 meter 1 meter, jangan 10 sumur 1 meter, mana mau dapat air gitu. Kalau kita mau dapat air, ketahuan ada airnya apa kagak, ketahuan airnya bagus apa kagak, ketemuin dulu airnya. Berapa meter nih? 10 meter belum ketemu, tambahin lagi 20 meter, tambahin lagi sampai 30. Sudah ketemu baru ketahuan tuh airnya jelek apa buruk, apa kuning, apa bau. Kalau bau ya tinggal ganti lagi. Jangan 1 meter enggak ada airnya, bikin lagi. Udah 10 sumur kagak ada air. Iya baru 1 meter. Mana mau dapat ya? Kalau maksimal peraturan 30 meter ya. Kalau di bawah 30 meter udah kena pajak. Jadi kita tuh kalau itu diukur. Biasa di apartemen, kalau udah kedalaman 30 di atas kena hukum, kena pajak. Karena takutnya ketemu emas. Ketemu emas kata pemerintah enak beli lo. Man ta'allama ilman barang siapa yang mempelajari satu ilmu. Nah sekarang kita tentukan ilmu apa yang kita mau kaji, yang mau dalamin. Ini kan sifatnya ilmu adab. Adab itu sifatnya umum. Adab itu artinya disiplin. Ilmu adab itu ilmu disiplin. Apa aja yang kita mau ambil ini baru umum. Nanti dikasih tahu ada ilmu ini. Nah, saya pengen bisa hadrah, pelajarin sampai serius sampai bisa. Saya pengen bisa vokal, pelajarin sampai serius. Saya pengen tajwid, perbaiki tajwid nih, mempertahankan musalah jadi imam, pelajarin tajwid biar bagus fikihnya. Ilman satu ilmu, tapi sampai dapat ya. Li ghairillahi, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ya, padahal ilmu urusannya untuk Allah. Tapi ini nyarinya bukan selain Allah. Dapat sih, tapi tidak untuk selain Allah, tidak untuk Allah, malah untuk selain Allah. Maksudnya untuk mencari dunia dan lain sebagainya. Au arada bihi ghaira wajhillahi ta'ala, atau menginginkan bihi dengan ilmu tersebut ghaira wajhillahi ta'ala, selain keridhaan Allah. Wajah itu maknanya keridhaan. Wajah itu kan muka nih. Nah kalau muka itu kan umumnya kita tahu orang marah sama tahu orang enggak marah dari mana? Dari muka. Bukan pas dia nonggeng kita dia marah apa kagak kita nggak tahu. Ya, orang lagi sujud dia marah apa kagak kita nggak tahu.
Tapi kalau begitu berhadapan, ini orang mukanya capek habis kerja, habis apa, ngantuk, belum tidur, tahuan kan mukanya kan. Marah apa ini, judes apa baik, kan begitu. Muka dari mata turun ke kali. Nah, wajah Allah diartikan keredaan Allah, karena Allah itu walillahil asmaul husna. Semua sifat-sifat baik disandarkan kepada Allah. Jadi kalau maknanya wajah, pasti yang baik-baik, maksudnya keridhaan Allah. Karena dengan memandang wajah seseorang kita tahunya dia jelek apa buruk. Itu kalau orang, kalau Allah nggak ada buruknya, semua baik. Jadi yang dimaksud wajah adalah keridhaan Allah. Tapi dia menuntut ilmu bukan untuk Allah atau untuk mencari keridhaan Allah. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mempersiapkan. Nah, disuruh siapin tuh. Apa? Maq'adahu, tempat duduknya. Minan nar, bagian dari api neraka. Nah, kemarin itu kan pasalnya itu motivasi, sekarang peringatan. Kita nuntut ilmu udah rajin, udah terlanjur rajin, terlanjur doyan ilmu, niatnya melenceng, nah salah lagi jadinya. Sekarang diperingatin tuh, nuntut ilmu bagus, tapi kalau niatnya melenceng maka siap-siap menyiapkan diri masuk ke neraka. Wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan, kan gitu kan. Orang alim tidak mengamalkan ilmu, maksudnya ilmunya kan untuk Allah, ini malah bukan untuk Allah, berarti nggak diamalin. Mu'azzabun min qabli ubadil wasan, orang alim yang model begitu diazab malah lebih dulu sebelum orang-orang musyrik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta didatangkan. Kalau ata yu'ti mendatangi, kalau yu'ta didatangkan, fi'il pasif, fi'il majhul kalau bahasa Arab. Pasif, didatangkan, jadi korban. Memukul namanya aktif, dipukul pasif, korban. Yu'ta didatangkan siapa? Bil alimi, yaitu orang alim, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayulqa finnar, maka dia dicemplung, dijorogin ke dalam neraka. Nah, orang alim dijorogin ke neraka. Fatan daliqa, kemudian dia fatan daliqa, maka amburadul tahu? Orang tawuran nih, terus dibeset perutnya, ambrol, keluar ususnya, nah kayak gitu. Fatan daliqa, belarakan. Fatan daliqa, emang sih untuk belarakan. Fatan daliqa, maka ambrol. Kalau di sini bahasanya artinya ambrol. Ini ada tulisan Jawa di sini. Aktabuhu, usus-ususnya. Waduh. Dicemplungin ke neraka, langsung ususnya ambrol. Kenapa tuh? Ya, karena begitu menginjak ke neraka langsung kepanasan. Nah, perut itu kan bahar, lautan, langsung melepuh ke dalam. Bukan kakinya yang kepanasan, perutnya langsung ambrol itu usus-ususnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru birraha. Fayaduru, maka dia celeng, mabok. Ya. Apa kalau bahasa ini? Mabok. Kan ada sukaro, ya. Sukaro mabok, tapi maboknya sukaro itu gara-gara minum. Ini fayaduru, dia maboknya mabok melolong, kayak kuda kalau lagi ngamuk kayak gitu. Ya. Keledai lagi ngamuk, pokoknya mabok dah. Kayak anjing gila. Ya. Begitu terus tuh. Melolong. Fayaduru biha, saking sakitnya tuh orang lain kesakitan. Bukan aduh lagi, saking sakitnya nggak ada suara, kayak orang lagi ketabrakan gitu. Kama yadurul himar, sebagaimana melolongnya keledai. Kalau keledai melolongnya kalau kata orang tuh Makanya kalau kata Nabi, janganlah engkau jadikan suaramu atau kalam itu kalau ngomong itu
Kau sautil himar, seperti suara keledai. Di depan nggak berani ngomong, di belakang ngoceh aja. Bila kita hilang ya ngomong, kayak orang kan kita kesal nerka-nerka kan. Orang ngomong apaan sih nih? Jangan gini nih. Udah dia diem tuh, giliran di belakang nih. Kan kita bingung ngomong apaan sih? Tapi kita tahu dia lagi marah-marah. Kesal nggak itu? Mendingan dia omelin tegas gitu enak, ngomong apaan kan? Nah, kata Nabi itu kalau ngomong jangan kayak suara keledai gitu, suaranya jadi satu. Walaupun hadis tersebut buat baca Quran ya. Kalau baca Quran jangan kayak keledai itu, bisautin wahid, suaranya satu. Alhamdulillahirobbilalamin, jadi satu gitu, monyong terus. Mulutnya itu dibuka gitu, mundur maju. Birraha ya. Sebagaimana himar itu mabok birraha ketika kalau di hidung dicocok. Fayatufu kemudian mengelilingi dia ya. Orang-orang pada heran, ahlun nar, siapa yang mengelilingi ahlun nar, ahli neraka pada mendekat tuh. Lalu ngapa lu? Fayaquluna, maka ahli neraka tersebut yang mengelilingi itu yatufu itu keliling ya, tawaf. Malaka, kamu tuh kenapa gitu? Fayaqulu kuntu amiran bil khair, saya itu memerintahkan kebaikan. Wala atihi, tapi saya enggak mengamalkan. Wa anha anisyarri wa atihi, saya melarang keburukan tapi malah saya melakukan. Makanya kalau dalam burdah tuh nabiyyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlina minhu wala na'ami. Nabiyyunal amiru an-nahi, nabi kita Nabi Muhammad al-amiru an-nahi, biasa merintah dan juga biasa melarang. Fala abarra fi qawlina minhu wala na'ami, tapi cara merintahnya sama cara ngelarangnya enggak ada yang lebih bagus selain Nabi. Kalau merintah bagus, melarang juga bagus. Salah satu contohnya yang paling terkenal tuh kita udah tahu, yaitu orang Badui kencing di pojokan masjid. Begitu juga ada orang meludah ya. Kalau orang dulu biasa karena masjidnya dari tanah jadi meludah. Nah sekarang masih bisa meludah pakai sorban. Makanya tujuan sorban bukan buat orang alim, tapi buat meludah. Kalau orang itu misalkan ada habis makan sate nyangkut tuh meludah sini. Kalau meludah ke bawah nggak enak kena kaki orang. Ntar lagi ruku ketahuan nih, ini ada siapa yang daging siapa, bisa marah nanti. Nah itu tujuan sorban ke situ. Atau guru-guru kita kalau ngajarin gini, meludah situ. Nah zaman Nabi karena masjidnya dari tanah, meludah tuh ke bawah biasa, meludah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu meludah jangan ke depan, karena tidak adat kamu sedang berhadapan atau berdialog dengan Allah. Dan jangan juga ke kanan, karena kanan itu simbol bagus-bagus. Nah kalau meludah hendaklah ke kiri, di bawah kaki kiri. Maksudnya kalau meludah ke arah kaki gitu tuh, nanti ludah kita itu digini-gini kan pakai kaki. Nah kiasnya karena kita udah nggak mungkin meludah di masjid karena udah pakai keramik, apalagi karpet, kebangetan masih meludah juga. Maka kiasnya adalah ulama kita dalam ilmu adab mengajarkan kalau meludah di jalanan, di mana aja, apalagi depan rumah orang, dibesek gitu. Jangan udah kelihatan orang lagi makan kan kasihan, lagi lewat. Ya, kita nih lagi ngobrol, tiba-tiba lihat ludah orang, rasanya gimana? Nah, kita kalau meludah sama, jangan begitu. Habis ngeludah, walaupun di tanah, habis ngeludah kita gesrek tuh, jangan udah diamin aja. Apa yang ngeludah? Dikit-dikit cok, sampai penuh tuh ludah. Lu apa sih ngeludah lu lagi puasa? Kata siapa puasa nelen ludah batal? Yang kagak-kagak aja. Kalau niat nelen ludah nih, ludah dikumpulin nih, niat minum batal. Kalau nelen ludah ya kagak batal, kayak anak kecil lah. Nelen ludah batal, kata siapa? Nelen makanan sebiji aja kagak batal. Kalau nggak bisa
Kalau nggak bisa keluar, kita lagi puasa nih, lagi sholat, terus kita pilih-pilih nggak nemu-nemu, telan aja udah. Kalau kata ulama daripada ribet. Ya. Kadang-kadang tuh ribet, kita lagi sholat mikirin gitu tuh di dagingnya. Akhirnya sampai salam mikirin daging yang ada di dalam mulut. Padahal kalau udah nggak kena nih, udah telan aja. Emang apa sih takut batal? Batal itu kalau niat makan, lagi sholat nih, lumayan nih nasi sebiji, niat makan. Kebangetan itu mah. Itu ada cara-caranya. Geludah juga gitu ya. Nah makanya orang dulu tuh pakai sorban yang murah-murah tuh beli buat geludah, atau pakai jubah baju. Malaka, kamu itu kenapa? Fayaqulu kuntu amiran bil khair wala atihi wa anha an syarr wa atihi. Itu tadi. Wa an Bishrin, dan dari Bishr ya. Radhiyallahu anhu, ini Bishr tabi'in ya. Auhallahu ta'ala ila Dawud. Ini wawunya kurang satu. Yang benar Dawud. Auha, mewahyukan Allah Ta'ala yang maha tinggi ila Dawud, kepada Nabi Dawud alaihi salamu, kepadanya yaitu salam. La taj'al baini wa bainaka aliman maftunan. La taj'al, janganlah engkau jadikan, baini, di antaraku, wa bainaka, dan di antaramu, aliman, seorang yang alim, maftunan, yang terkena fitnah. Maksudnya orang alim yang rusak gitu. Alim tapi rusak. Fayub'idaka, maka dia akan menjauhi kamu, takabburuhu, apanya? Yaitu sikap takaburnya itu, an mahabbati, dari cinta kepadaku. Bisa dipahami nggak nih maksudnya kata-katanya? Janganlah engkau menjadikan, maksud apa? Kamu nih punya murid, hai Daud, jangan kamu mencetak murid yang alim tapi sombong. Gara-gara muridmu yang begitu tuh, kamu jadi jauh sama aku. Jadi gurunya dijauhin sama Allah gara-gara punya murid pada begitu dah, pada sange, pada apa kalau bahasa itu? Sengke, kalau bahasa utama, sengke. Gayanya kalau jalannya tinggi, dadanya dipusungkan. Kayaknya kumpulan dia kayak paling hebat diri-diri. Kayak dia belum pernah melihat kumpulan yang lebih besar. Banyak orang-orang kayak itu. Baru ketemu satu guru kagum. Kayaknya nggak ada guru selain gurunya dia. Kumpulan dia yang paling top, yang lain nggak punya. Begitu keluar, ketanam tenteng. Padahal ibarat ikan baru di akuarium, ditaruh di laut, keter, bisa mati. Nah ikan akuarium coba. Ikan laut taruh di akuarium, cakep banget. Kalau kita main ke Tanjung Priok tuh, yang ikan tulang doang ada, ikan bening kayak karet, isi tulang doang. Matanya biru, cakep banget. Ada lagi ikan merah putih, ikan biru putih. Karena biasa di laut, masuk ke akuarium bagus. Nah ini ikan akuarium sok-sokan ke laut, mati. Banyak tuh orang baru belajar agama sebentar aja, perasaan guru yang lain, ustadz yang lain pokoknya nggak kayak ustadz gua paling top. Begitu keluar dia nggak tahu. Banyak orang pintar. Semakin kita keluar maka kita semakin seperti katak dalam tempurung. Itu yang udah bisa ngomong begitu, yang udah ngerasain, percaya. Kalau kita udah mulai bisa nikmati ilmu, percaya, begitu keluar langsung berasa bodoh. Ternyata memang lebih banyak yang nggak kelihatan, yang nggak kedengeran, yang kita nggak tahu. Jadi Nabi Daud disuruh sama Allah, dididik Allah, jangan kamu menjadikan seorang murid yang maftunan, punya akhlak jelek. Gara-gara muridmu satu itu kamu jadi jauh sama aku. Cara mencetak orang kayak gitu. Berarti maknanya apa ini? Adab. Maknanya adab. Sebelum belajar yang lain, belajar adab. Kadang-kadang sih gurunya ngajarin adab, yang diajarin mah keren, tasawuf, al-hikam, Ihya Ulumuddin, apalagi belajar teori doang, akhlaknya mah ada. Malah gurunya mempertontonkan cara-cara yang mewah. Muridnya jadi pengen kayak dia juga. Begitu keluar
Muridnya pengen kayak guru juga, pengen begitu juga, minuman harus banyak, dilayani duduknya di atas. Padahal yang bisa begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tuh ketika sudah masyhur, ya, beliau ngajar jalisun ala kursin alim. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau ngajar duduk di kursi yang tinggi, karena jamaahnya ribuan banyak. Yang datang bukan kelas-kelas ecek-ecek, ulama semua, sultanul ulama, para petinggi-petinggi ulama, yang kalau nanya tuh yang tinggi-tinggi, yang serem-serem. Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani duduk di atas tuh pantas. Ala kursin alin, kalau ngajar duduk di kursi yang tinggi karena jamaahnya banyak dan itu isinya para ulama. Beliau sultanul ulama, sultanul auliya. Dan itu kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya mengecap kenikmatan tersebut setelah saya tidak dikenal orang dan tidak mengenal orang selama 25 tahun. Berarti sempat dianggap gila. Syekh Abdul Qadir Jailani la ya'rifun nas wa la ya'rifuna. Syekh Abdul Qadir Jailani selama 25 tahun tidak mengenal manusia dan manusia enggak kenal dia selama 25 tahun. Berarti pahit enggak tuh? Sampai harus makan itu kotorannya tainya jadi hijau. Saking kehabisan makan di hutan tinggal sisa daun. Makan pisang, makan apel, makan apa aja yang ada di hutan diambil. Sampai sisa tinggal daunnya. Karena udah kelaparan akhirnya makan daun. Itu ketika beliau menunggu Nabi Khidir selama 3 tahun. Di dalam kisahnya Manaqib kata Nabi Khidir, ijlis hahuna atau uq'ud hahuna. Kata Nabi Khidir, duduklah kamu di sini. Di situ nih, gurunya kemana nih? Tahun depan baru datang. Datang lagi, tunggu, saya masih ada urusan, tunggu lagi. Setahun depan baru 3 tahun. Bisa kayak begitu. Akhirnya makan yang ada di hutan sampai kotorannya hijau dan mukanya juga hijau, giginya juga jadi hijau karena makan daun. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, la ya'rifun nas wa la ya'rifuna. Enggak kenal manusia dan manusia enggak kenal beliau selama 25 tahun. Dan beliau pernah kelaparan di Masjidil Haram, udah hampir mau mati. Akhirnya ada yang nyuapin roti disiram pakai air. Kalau pakai roti pakai susu mah enak, nih roti udah kering, ditaruh di mulutnya, disiram air biar masuk. Saking kelaparannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang yang udah begini pantas duduknya di kursi yang tinggi. Itu juga udah masa tua. Nah, orang sekarang masih muda, mau duduknya di atas yang tinggi, masya Allah. Kalau kata Ihya Ulumuddin itu yang begitu ulama usul, ulama ahli dunia. Nanti dia ditempatin di tempat yang rendah nggak akan biasa. Nah, kita jangan sampai kayak gitu ya. Belajar sama Habibnya keluar negeri ya. Gayanya udah gaya luar negeri ya, kita kepengen kayak dia, ngaca dulu bro. Ya mungkin udah sampai mana? Bahasa auzu aja masih auzu. Oh, duduk di kursi yang tinggi. Kalau kata Syekh Muhammad Al-Jazari, wa ba'du inna hadhihi muqaddamah fi ma'ala qarihi ayyalama idh wajibun alaihi muhattamun qabla syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfizu bi afsahil lughati. Sebelum orang itu belajar syariat-syariat yang lengkap, ini itu tauhid, fikih, tasawuf, belajar dulu makharijul huruf, belajar cara ngucapin huruf supaya apa? Liyalfizu bi afsahil lughati, supaya kalau ngomong itu jelas. Kalau baca Quran jelas mana sin, mana shad. Sin shad bunyinya beda itu. Sin shad beda. Kalau shad itu kayak bersiul. Kalau sin ada sin gede, beda lagi. Ada lagi ha, ada lagi kha, beda lagi. Ada lagi gha, beda lagi teman. Itu dulu baru kita pelajarin, baru yang lain-lain. Ulaika qutta'ut thariq ala ibadi. Orang-orang yang sombong, yang belajar santri jadi sombong, orang-orang yang begitu qutta'ut thariq ala ibadi, pemutus mata rantai antara aku dengan hambaku. Aturan itu santri yang puluhan orang jadi alim gara-gara punya guru model begitu, akhirnya santri jadi ikut blinger juga, putus nggak mau hubungan, putus mau. Tadinya mau jadi alim, harusnya jadi ulama, malah jadi ulama yang Nabi bilang ulama dajjal,
Ini akhafu minad dajjal. Saya lebih takut orang begitu tuh daripada dajjal. Kenapa? Karena kalau dajjal itu jelas ada tulisannya kafir. Dan orang yang ngikut dia hanya orang-orang yang imannya lemah atau orang yang memang bakatnya kafir, bakat ahli neraka. Tapi kalau ulama kan ribet bedainnya. Dia benar nggak benar kita nggak tahu. Maka banyak orang yang terjerumus kata Nabi yang begitu lebih ngeri dari dajjal. Nah itu penting kita cari dulu. Wa qala Sufyan ats-Tsauri wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, yang mana? Tafadhal.